Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tito Rama. Channel kebanggaan ya. Jadi kita kedatangan tamu spesialis, musisi juga, yaitu namanya Mas Jeli. Halo. Mas Jeli ini berasal dari mana, Mas? Kalau asalnya dari Blora Jawa Tengah ya. Jawa Tengah sih. Kalau Blora itu perbatasan sama Jawa Timur, cuman masih masuk Jawa Tengah. Dari jauh. Kita ngupas tuntas ya, Mas Jeli ini. Yang saya tahu beliau juga seorang musisi, bisa berkarya, bisa sudah banyak karyanya. Nah, kita kupas tuntas ya di sini. Mas Jeli ke Kerawang tahun berapa, Mas? Mulai merantau ke Kerawang itu 2013 akhir, bulan November lah kurang lebih. November ya. November 2013. Itu udah nikah apa belum? Belum, waktu itu belum. Terus di Kerawang, bisa di Kerawang ini kerja? Iya, tadinya kan kerja merantau dari Blora itu ke Kerawang. 2014 itu diterima kerja tuh Januari waktu itu di kawasan di Kerawang. Jadi netep akhirnya netep di PT apa tuh? Kalau PT-nya sekarang jadi Yamaha. Oh, Yamaha sekarang namanya Yamaha. Dulu Toyo Beski, kalau mungkin teman-teman tahu ya, di kawasan KIIC di internasional tuh kawasan. Nah, terus berkarir di dunia musik ini, Mas, kapan ya, Mas? Sebetulnya kalau mulai suka musik ya, suka itu dari SD sih sebetulnya, dari umur 9 tahun lah. Suka nyanyi, tadinya kan suka nyanyi seperti itu. Terus waktu itu memang nggak ada temen satu tim yang diajak diskusi karena di kampung kan rata-rata teman-teman saya sih khususnya kan nggak pada suka musik waktu itu. Jadi ya udah senang-senang nyanyi aja gitu, beranjak sampai SMP. Waktu itu ngefans sama band-band Indonesia lah gitu kan, band-band musik band. Seperti apa tuh band musik Indonesia? Dulu tuh saya suka sampai sekarang mungkin ya, karena Peter Pan dulu suka. Terus ada band terus Raja waktu itu yang lagi top-topnya lah, hit-hitnya di tahun 2005-an lah itu ya, 2005-an tuh. Waktu sekolah juga ngeband? Waktu sekolah belum, tapi waktu lanjut ke kuliah itu ngeband. Oh, kuliah juga. Ngeband. Jurusan apa? Waktu itu jurusan biologi di Universitas Diponegoro, Semarang. Di Semarang. Itu aktif ngeband tuh seminggu sekali waktu itu, ngeband gitu kan, ikut. Kebetulan memang ditunjuknya jadi vokal terus dari dulu gitu. Tapi cuman kalau mulai nulis lagu itu, nulis lirik itu dari 2009 itu udah mulai nulis lirik tuh, nulis puisi seperti itu, yang membentuk bagan lagu lah, istilahnya kayak intro, ref, ending kayak gitu kan, membentuk seperti 2009 itu. Ya? Ya 2009 itu tuh. Pertama kali bikin lirik itu judulnya apa tuh lagunya tuh? Yang sekarang udah rilis kan ya di salah satu label lah di Karawangan ya. Itu Menahan Rasa tuh. Itu 2009 tuh, Menahan Rasa itu ya 2009. Itu nyoba nulis puisi lah gitu, lirik-lirik lagu seperti itu. Nah, jumlah karyanya ada berapa, Mas? Kalau total sampai sekarang sih yang udah terekam gitu ya, yang udah rekaman lah gitu, itu total kurang lebih 10. Cuman kalau puisi-puisi atau lirik-lirik yang prosa-prosa gitu yang udah ditulis sih ratusan sebetulnya, cuman karena itu kan untuk kerekaman itu kan nggak mudah kan ya, jadi dipilih-pilih lah yang paling sesuai seperti itu. Jadi ya udah akhirnya jadi 10 dulu yang terrekord gitu. 10 ya? Yang terekam itu ada 10-an lah sekitar. Lumayan cukup banyak juga ya. Hampir satu album. Jadi gini guys, saya kenal sama Mas Jeli ini awalnya saya kan kursus musik juga ya di Symphony School. Symphony Music School ya. Teacher guru saya itu namanya Om Robi. Nah, jadi musik school ini ada grup ya, grup WA. Nah,
waktu itu saya sebelumnya belum kenal kita Mas ya. Belum ya, belum. Nah, Dari ketika cerita ke cerita lah ya. Cerita waktu itu pas saya nge-share ini ya, apa yang boleng itu kalau nggak salah ya. Iya, yang lagu Mas Kapelet Boleh. Cinta ya. Kapelet Cinta tuh. Terus Om Pak Robi juga kan sering komunikasi sama saya kan, jadi ngasih tahu, oh ini ada musisi juga gitu kan yang di simfoni. Nah itulah cerita-cerita gitu. Jadi ketika di-share terus beliau ini Mas Jele ini itu syutingnya di KIC. Nah, Iya, akhirnya iya udah betul gitu, betul. karena saya pun masih belajar, intinya apa biar untuk memperlancar itu kan harus sering latihan karena saya juga tidak ada vokalis, makanya kesini saya Coba komunikasi ya. komunikasi untuk sama-sama untuk memperlancar piano saya. Dan Mas Jele ini memang jurusan vokal ya. Iya, kursusnya vokal dulu di simfoni itu. Itu guys, awal saya kenal sama Mas Jele ini karena satu sekolahan lah, tempat mungkin kursus lah ya. tempat kursus di Simfoni Music School. Iya. Gitu ya, memang bermusik ini ya pengen kita bisa itu ya latihan sih. Latihan sih. Sering betul. latihan terus, nanti terbiasa ya akhirnya kena juga. Kayak gitu. Sering komunikasi sama yang ahlinya juga ya. Nah, yang ahlinya lah. Gitu Betul. guys. Apalagi nih Mas? Kita Iya. Kalau untuk apa namanya di musik pengennya kan fokus ya, cuman kan ya itu kadang-kadang kan terkendala sama kerjaan-kerjaan lain seperti itu kan. Kalau lagu sih udah ada 10 yang udah rilis lah, bahasanya mungkin rilis seperti itu. Termasuk yang tadi yang menahan rasa. Menahan rasa itu sebetulnya kalau menceritakan kan dia tentang ini ya. Dia tuh pengen mengungkapkan rasa, salah satu si penulisnya itu saya gitu kan. Misalnya ke pasangan gitu, bukan pasangan sih, ke orang yang kita cinta sih. Tapi ditolak gitu seperti itu. Cuman di situ memang adalah pengalaman pribadi kan ya waktu itu. Cuman enggak 100% pribadi dari saya sih. Ada beberapa orang yang saya rangkum di situ ceritanya. Itu rekamannya 2019. Jadi 10 tahun. Dari 2009 ke 2019 baru rekaman. Kalau saya sih sama Mas Jele itu, kalau saya ya berkolaborasi ini lebih seneng ke lagu-lagu barat ya, slow tapi. Slow ya. Itu. Oh iya Karena, betul. Lebih menurut saya sih lebih kena gitu. Memang beliau ini kan seorang musisi juga gitu. Paling sama lagu-lagu daerah apa? Lagu-lagu Jawa. Lagu Jawa ya bisa lah, Bisa, kalau cover kayak gitu. cover gitu ya. Kayak gitu. Kalau karena kan basic saya kan belajar piano. Karena kan lagu-lagu slow itu kan lebih untuk memperlancar jari-jari saya, ketukan saya gitu kan, ketukan irama lagunya. Mungkin itu aja sih sebenarnya gitu. Karena saya juga masih belajar main pianonya nggak begitu profesional gitu. Makanya karena Mas Jele juga kan untuk bawain lagu barat juga cukup bagus lah gitu kan. Cukup Masih belajar. bisa gitu, cukup bisa. Gitu. Ya, apalagi nih Mas Jel? Kita bahas apa lagi nih? Kalau apa namanya? Untuk pengen tahu lah, maksudnya pengen tahu lagu-lagu saya itu bisa lah di channel saya lah ya. Lihat di channel saya. Bisa, silakan. Bagi pengen tahu karya-karya Mas Jele, namanya YouTube-nya apa Mas? Zelidam Official. Jadi pakai nama Dam Official itu. Zelidam Official. Itu ada. Dam tuh anak ya? Iya, nama anak sih. Silakan mampir guys karya-karyanya. Gitu ya. Alhamdulillah lah saya di musik ini kan jadi banyak kenal gitu ya, para musisi gitu. Itu ya cukup lumayan juga lah gitu kan. Seneng juga karena bergaul dengan satu hobi lah, di musik. Sehobi ya. Satu hobi gitu. Kayak gitu. Mungkin karya berikutnya ada nggak Mas Jel? Kalau karya berikutnya sih ada yang sebetulnya siap rekaman lagi gitu ya. Yang tadi yang udah ditulis-tulis itu kan banyak, jadi
Ya paling nanti dipilih-pilih lagi yang kira-kira sesuai apa ya zaman sekarang lah gitu kan ya. Secara mungkin musiknya atau liriknya kayak gitu, ceritanya mungkin lebih ke, kalau sekarang kan mungkin beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kan orang tuh paling zamannya saya sih SMS, telepon kayak gitu kan. Kalau sekarang ada WhatsApp, ada IG, kalau mungkin liriknya harus disesuaikan dengan itu juga kan. Kayak lagu-lagu yang sekarang lagi hit-hit itu kan gitu. Salah satu yang pernah saya cover itu lagu Lost Doll itu kan ada kata-kata WhatsAppnya, ada kata-kata apa kan liriknya di situ. Jadi paling tinggal dipilih-pilih yang menyesuaikan zamannya aja gitu. Sesuaikan zamannya supaya lebih ngena lah gitu. Tapi semangat lagi lah ya bermusik ya Mas Ya, ya. pasti Kalau semangat. kemarin kayaknya agak tiarap sih saya lihatnya tuh. Iya, belum nih. Kemarin belum lanjut. Baru Ya, biasalah namanya di musik itu kadang-kadang naik turun lah. Iya. Kita kalau Baru. lagi males banyak kerjaan. Karena corona juga kan. Jadi biasanya kan di sini kan banyak mall ya. Di sini kan mall, kadang-kadang dari Simfoni Musik School tadi tempat kursus itu kan setiap setahun tuh berapa kali ya? Mungkin lebih dari 3 kali sih mengadakan show kan di mall-mall gitu. Nah itu kita sebagai alumni masih tetap dapat undangan gitu ke sana buat ngisi acara di situ. Ya bisa bawain lagu sendiri, kadang lagu orang seperti itu. Jadi karena corona, jadi udah bubar ya. bubar. Pokoknya Paling berkarya sendiri semangat aja. lah ya, Semangat. Mas Ya. Jel. Mudah-mudahan corona cepat hilang lah ya. Amin. Mudah-mudahan nggak Pokoknya kita berkepanjangan. niatnya berkarya, menghibur masyarakat, ya terutama menghibur diri sendiri lah dengan cara bermusik, Bermusik. kita bisa pikiran refresh. Iya. Kayak Karena gitu. gimana ya? Musik mungkin ya is my life gitulah ya, bahasa kerennya mungkin. Karena ya itu hobi kan, hobi udah yang anugerah lah gitu ya, udah dikasih Allah gitu ke kita kan, jadi harus kita kembangkan lah gitu. Iya sih, ya intinya kalau kita berkarya tuh ketika kita tua, jadi ke anak cucu kita tuh ini nih karya kita dulu waktu gitu masih ya. muda, Masih muda seperti ini. nyanyi, nah itu. Untungnya ada YouTube juga, jadi disimpan di YouTube nih, oh ini. Iya, ini loh gitu, gitu. Dulu oh pas sudah tua, oh ini loh mudanya dulu seperti ini. Jadi waktu mudanya hobinya Hobinya begini. gini gitu. Itu seneng musik, bukan gaya-gayaan, emang Bukan. hobinya begini. Kayak gitu ya. Iya sih. Karena kita bukan gaya, karena udah pada tua, udah punya anak, bukan ABG lagi. Orang bagi lagi. Nah, tapi memang hobi kita begini. Hobi yang positif. Hobi yang positif. Gitu, Kalau- daripada hobi apa? Hobi yang aduh, misalnya yang Hobi yang negatif. Negatif. lah, gitu kan. Negatif. Ya, kita ke musik aja lah. tuangkan ke musik ya. Ruang ke musik, ekspresi kita ya di sini. Gitu. Mungkin itu aja lah Mas ya, Jel ya. Mas Jel, terima kasih Boleh, sudah boleh. datang ke Nanti di lain waktu lah ya, dibahas lagi mungkin. studio ini, studio Padepokan lah ini mah, Studio Padepokan Padepokan. Silaturahmi. Terima kasih Iya. sudah datang Mas Jel. Terima kasih sama-sama. Oke, jangan lupa mampir ke channel Mas Jel ya. Oke, Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.